Yang pertama, hak dan kewajiban dalam nilai-nilai dasar sila-sila Pancasila. Untuk sila yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Bahwasanya setiap warga negara berhak untuk memilih agamanya masing-masing. Dan sebagai contoh kewajibannya adalah setiap warga negara berhak berkewajiban menjaga tali persaudaraan atau toleransi antar umat beragama. Untuk sila yang ketiga, yaitu sila Persatuan Indonesia. Sebagai contoh haknya adalah menghargai seluruh warga negara dari aspek manapun. Dan sebagai contoh kewajibannya adalah menjaga kesatuan dan persatuan. Sila keempat adalah sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebagai contoh haknya adalah setiap warga negara berhak untuk berpartisipasi dalam berpolitik atau ikut dalam politik atau ikut dalam partai politik. Dan sebagai contoh kewajibannya adalah setiap warga negara wajib menjaga kestabilan politik dalam negeri. Untuk sila yang kelima yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai contoh haknya, setiap warga negara berhak atas keadilan atau kesejahteraan yang merata. Dan sebagai contoh kewajibannya adalah setiap warga negara berkewajiban untuk memberi sesama orang secara adil atau berbuat adil kepada sesama orang. 2. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Nilai instrumental pada dasarnya merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Ketentuan tersebut dapat kita identifikasi mulai dari pasal 26 sampai pasal 34. Berikut ini adalah uraian beberapa jenis hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, hak atas kewarganegaraan. Pasal 26 ayat 1 dan 2 yang menjelaskan bahwa warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Adapun yang menjadi penduduk Indonesia ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Yang kedua, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya. Yang ketiga, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 ayat 2 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang keempat, hak atas kewajiban bela negara. Pada pasal 27 ayat 3 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib membela negaranya masing-masing. Dengan kata lain, bela negara merupakan hak sekaligus kewajiban bagi warga negara. Yang kelima, kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Pada pasal 28 menyatakan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan berpikir dan hati nurani. Hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Yang keenam, kemerdekaan memeluk agama. Pada pasal 29 ayat 1 menyatakan bahwa negara Indonesia atas ketuhanan yang Maha Esa. Pada pasal 29 ayat 2 menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing.
dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaan masing-masing. Yang ketujuh, pertahanan dan keamanan negara. Hal ini dikutip pada pasal 30 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib mengikuti usaha pertahanan dan keamanan negara. Dan dilanjutkan pada ayat kedua yang berbunyi, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Lalu yang kedelapan yaitu hak mendapatkan pendidikan. Hak ini dijelaskan pada pasal 31 ayat 1 sampai 3. Pada ayat 1 dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan diperkuat pada ayat kedua yang berbunyi setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Dan ayat kedua itu diperkuat kembali dengan adanya ayat ketiga yang menyatakan bahwa pemerintah wajib menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional untuk membuat generasi penerus yang bermutu. Dan yang kesembilan yaitu kebudayaan nasional Indonesia. Hal ini ditetapkan pada pasal 32 ayat 1 dan 2 yang berbunyi negara memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat untuk memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Dilanjutkan dengan ayat kedua yang berbunyi negara menghormati bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Yang ke-10, perekonomian nasional. Pasal 33 mengatur tentang hal ini dan terdiri dari 5 ayat. Yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dan yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Yang keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan hidup, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dan yang kelima, ketentuan mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Dan selanjutnya yang 11, kesejahteraan sosial. Pasal 34 mengatur tentang hal ini dan terdiri dari 4 ayat. Yang pertama, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Yang kedua, negara mengembangkan sistem jaminan sosial untuk seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Yang ketiga, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Dan yang keempat, ketentuan mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Yang ketiga, hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Nilai praksis pada hakikatnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai instrumental. Dengan kata lain, nilai praksis itu adalah bentuk realisasi dari nilai-nilai instrumental yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan nilai-nilai instrumental Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara, sehingga
terciptanya negara yang sesuai dengan sila-sila Pancasila.